Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai'. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat salighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidini ala waladihima. Akhrajahul Bukhari fi kitabi al-adabil mufrad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah majlis kajian majlis ta'lim Masjid Al-Badar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap DKM Masjid Al-Badar, tentunya iringan doa semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani minal muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada siang hari ini yaitu kebaikan terhadap orang-orang yang kita cintai ketika mereka sudah tidak ada di samping kita. Kita mengambil referensinya dari kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari. Bahwasanya disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata para sahabat, pernah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata para sahabat, pernah bercengkrama, pernah berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka ketika para sahabat sedang berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima. Ya Rasulullah, adakah kesempatan untuk kami berbuat baik terhadap orang-orang yang kami cintai ketika mereka sudah tidak ada di samping kami? Orang-orang yang kita cintai itu, ikhwan dan akhwat, bisa jadi dia adalah ibu kita, bisa jadi dia adalah ayah kita, bisa jadi dia adalah nenek kakek kita, bisa jadi orang yang kita cintai itu juga adalah adik kakak kita, bahkan bisa jadi dia adalah teman ataupun sahabat kita. Karena itulah sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah peluang bagi kami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami yang kami cintai ketika mereka sudah tidak ada di samping kami?
Pertanyaan sahabat ini para jamaah menggambarkan bahwasannya ada semacam keresahan di dalam qalbun, di dalam hati para sahabat. Dia ingin berbuat baik, dia ingin mempersembahkan suatu kebajikan-kebajikan terhadap orang-orang yang dia cintai, akan tetapi orang yang dia cintai ini sudah tidak ada di sampingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah tidak ingin melihat sahabat, Rasulullah tidak ingin melihat umatnya berada dalam kesedihan. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada kita, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, enggak mau melihat kita terus bersedih. Bahkan dalam suatu riwayat para jamaah, nanti di yaumul qiyamah ketika semua penduduk surga sudah masuk, penduduk neraka pun sudah masuk, Rasulullah termenung sendirian. Rasulullah murung sendirian. Dipanggil Rasulullah oleh Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan saat ini? Apa yang kamu inginkan sekarang? Kata Allah. Apapun yang engkau mau, apapun yang engkau inginkan akan saya kabulkan. Yang penting kata Allah, jangan lagi kamu bersedih. Jangan lagi kamu murung wahai Muhammad. Jawaban Rasulullah apa para jamaah? Ya Rabb, ya Allah, saya tidak akan pernah berhenti sedih kalau belum memastikan umatku sudah berada di dalam surga. Subhanallah para jamaah. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Sehingga andai gitu para jamaah, andai kita mau membalas cinta sayangnya Rasulullah dengan harta yang kita miliki, pikiran, tenaga, kita persembahkan untuk membalas cinta Rasul kepada kita, belum bisa. Belum mampu kita membalasnya. Ya. Karena itu di antara cara kita para jamaah sering dan banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Perbanyak solawat kepada Rasulullah. Di samping cara kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah sebagai bukti, sebagai wujud sayang dan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keresahan sahabat ini dinampakkan di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, orang-orang yang kami cintai ini sudah tidak ada di samping kami. Dia termasuk ibu bapak kami ya Rasulullah. Kami ingin berbuat baik kepada mereka. Ada enggak peluang untuk kami ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, na'am. Iya kata Rasulullah. Masih ada kesempatan untukmu. Masih ada peluang untukmu berbuat baik. Khisalun arbaun ay arbau khisalin. Ada 4 hal sabda Rasulullah. Ada 4 hal yang kalau 4 hal ini kamu lakukan, kalau 4 hal ini engkau kerjakan, inilah yang bisa kalian persembahkan sebuah kebaikan kepada orang-orang yang kalian cintai. Nah, apa itu yang pertama ya Rasulullah? Ad-du'a'u lahuma, mendoakan mereka. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kita para jamaah, ya, orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai sudah tidak ada di samping kita, terus hadir mereka dalam doa-doa kita, ya. Bahkan kalau bahasanya itu setiap tarikan napas kita selalu keluar sebuah doa seumpama, ya Allah, ampuni segala kekhilafannya, terima segala kebaikannya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, luas lapangkan dalam kuburnya, jauhkan dari segala macam azab kubur. Ya Allah, nanti pada hari bangkitnya, bangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Minimal untian doa ini yang kita lapaskan terhadap orang-orang yang kita cintai. Karena para jamaah dalam satu riwayat, kondisi orang yang ada di alam kubur itu setiap pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap saat mereka itu selalu merebutkan sesuatu. Ini kondisi orang di alam kubur. Setiap saat mereka berebut sesuatu. Ada orang yang tidak ikut berebut sesuatu, duduk manis dia. Ketika ditanya apa yang mereka perebutkan yang ada di alam barzah. Terus ada orang yang duduk tidak ikut berebut. Oh, yang diperebutkan oleh orang-orang yang ada di alam kubur setiap saat adalah doa-doa kita. Ketika kita melafazkan doa wali jami'il muslimin wal muslimat.
wal mu'minin wal mu'minat. Itu yang diperebutkan oleh mereka yang ada di alam kubur. Terus ada orang yang duduk enggak ikut berebut ya Rasulullah. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang yang khusus mendapat doa dari putra putrinya, dari temannya, dari sahabatnya. Seumpama para jamaah ya, kita mendoakan orang tua kita, ya Allah terima kebaikan ibu saya, terima kebaikan bapak saya, ampuni kekhilafan dan kekeliruannya, serta semua kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Jadi secara khusus berarti dalam hadis ini para jamaah bisa kita mengkhususkan orang-orang yang kita cintai. Lalu Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang misalnya belum dikaruniai amanah oleh Allah, dia sudah wafat, tidak mendapatkan putra putri misalnya. Disinilah peranan sahabat dan teman para jamaah. Sehingga ada yang disebut dengan itu bersahabat ilal jannah, berkawan berteman sampai ke surga. Ya. Jadi orang sahabat teman kita itu pun para jamaah bisa memberikan nanti syafaat di yaumul qiyamah. Bahkan Imam Syafi'i berkata, uhibbus solihin, kata Imam Syafi'i. Saya senang, saya cinta kepada orang-orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau senang sama orang-orang yang soleh? La'ali syafa'ah, karena saya mengharapkan syafaat pertolongannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah memberikan peranan teman untuk membantu sahabatnya ila yaumil qiyamah nanti. Dan ini para jamaah bisa kita temukan di dalam surat Al-A'raf, nanti bisa dilihat dari ayat 34 kalau nggak salah. 34 sampai ayat 50. Di situ dialog itu jelas di situ. Ya, bahwasanya nanti ketika kita ditimbang kebaikan dan keburukan kita, manusia pertama ditimbang kebaikan dan keburukannya, misalnya kita ambil angka gitu ya. Ketika kelompok manusia pertama ditimbang kebaikannya 80 misalnya, terus keburukannya 20, berarti dia masuk surga. Lalu yang kedua ditimbang kebaikan dan keburukannya, kita balik ya. Keburukannya 80, kebaikannya 20, masuk neraka. Lalu manusia yang ketiga ditimbang baik dan buruknya, baiknya 50, amal buruknya 50. Ini yang 50-50. Kelompok yang ketiga ini belum masuk ke surga, belum masuk ke neraka. Di mana mereka? Itu tempatnya di Al-A'raf. Makanya di Al-Quran ada surat Al-A'raf. A'raf itu tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggilah mereka. Ketika dia menoleh ke kiri, dia melihat bagaimana perih sakitnya azab orang yang disiksa di neraka. Tapi ketika mereka menoleh ke kanan, dia melihat bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang di surga. Maka disitulah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka orang-orang yang ada di surga berkata, ya Rabb, huwa jalasa fi majlis ya Allah. Si fulan yang ada di Al-A'raf itu dulu waktu hidup di dunia, satu majlis saya, duduk di samping saya ya Rasulullah. Terus dia sholat bersama saya ya Allah. Kadang puasa, kadang berbuka puasa bersama saya ya Allah. Kami pun berangkat ke masjid bersama ya Allah. Tolong sahabat kami yang ada di Al-A'raf itu tarik ke surga. Teman membela kita sampai di surga. Makanya Nabi Muhammad para jamaah sangat hati-hati, tindih, selalu memperhatikan agar kita hati-hati dalam mencari sahabat. Hati-hati di dalam mencari teman. Sebab teman bisa membelamu nanti sampai ke surga. Bahkan tidak berlebihan kalau Rasulullah menyebutkan engkau bersahabat dengan orang yang baik seperti engkau berkawan dengan pedagang minyak kasturi. Tapi engkau bergaul dengan orang yang buruk seperti engkau bergaul dengan pedagang seperti engkau bergaul dengan pedagang pandai besi. Kena kita percikan bara api dari orang yang ngelas besi tersebut. Nah inilah para jamaah. Karena itu yang pertama kewajiban kita, persembahkan kebaikan bagi mereka, hadirkan mereka dalam doa-doa kita. Jelas perintah Allah di dalam Al-Quran, hadis yang masyhur para jamaah dalam surah Ghafir surat yang 40 ayat 60, hayatnya masyhur Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wahai hamba-hambaku berdoa kalian kepada Allah, astajib lakum, pasti Allah kabulkan. Ini dalil qat'i. Ya, dalil yang mutlak. Artinya dari ayat ini, jika kalian berdoa pasti Allah jawab. Enggak ada doa yang ditolak.
Jadi jelas dalilnya dalam surah Ghafir ayat 60 ya. Atau surat 40 ayat 60. Jika kalian berdoa pasti Allah kabulkan. Tidak ada doa yang ditolak. Jadi jangan lagi ada di dalam jangan lagi keluar dari lisan kita para jamaah suatu kalam. Ya Ustadz, saya sudah lama berdoa tapi sampai hari ini belum dikabulkan juga. Itu dalilnya sudah jelas. Cuma yang perlu kita ketahui para jamaah, cara-cara Allah mengabulkan doa kita. Karena dalilnya jelas, dalilnya mutlak, jika kalian berdoa pasti Allah kabulkan. Tapi bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Pertama, jika kita berdoa pasti dikabulkan langsung sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada kebutuhan itu langsung, misalnya ya Allah semoga besok bisa hadir di Masjid Al-Badar, ikut sholat zuhur berjamaah, ikut kajian, hadir kita, nah doa kita langsung dikabulkan. Lalu yang kedua, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan tapi dengan cara ditunda. Ya ditunda itu ya terserah Allah ya. Para jamaah bisa setahun, 2 tahun, terserah pokoknya Allah lah ya. Kalau bahasa kita pinjam itu Allah menunggu waktu yang tepat baru dikasih gitu ya. Enggak ubahnya kalau ada anak kita minta sesuatu belum saatnya, nanti kita akan kasih dia kalau sudah waktunya tepat gitu. Selama doa-doa kita ini ternyata mungkin ya ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena waktunya belum pas. Kalau kita minta, ya Allah berikan kami rezeki, berikan kami harta yang berlimpah ya. Mungkin belum saatnya. Mungkin nanti saat-saat rasa cinta kita kepada dunia sudah turun baru Allah kasih ya. Kalau saat-saat menggebu cinta kita kepada dunia terus Allah kabulkan itu mungkin berbahaya ya. Nah itu yang kedua cara Allah mengabulkan doa kita, dikabulkan cuma ditunda. Lalu yang ketiga, jika kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah tapi dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Jadi para jamaah kalau berdoa selama ini minta A, Allah kasih B. Allah lebih tahu mana yang pantas buat hambanya. Karena itu selalu kita berdoa para jamaah, ya Allah berikan kami yang terbaik menurut-Mu. Itu doa kita. Jangan terbaik menurut kita. Kalau kita berdoa ya Allah berikan kami yang terbaik gitu. Kalau menurut kita ya baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Orang lain baik menurut dia belum tentu baik menurut kita. Tapi kalau sudah menurut Allah mutlak kebaikan itu akan diterima oleh semua lapisan. Nah karena itulah yang ketiga cara Allah mengabulkan doa kita, dikabulkan cuma diganti dengan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, yang keempat, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan. Tapi dengan cara dihindari kita dari malapetaka. Jadi para jamaah jangan sekali-kali lagi berkata, saya sudah lama berdoa, doa saya belum dikabulkan. Buktinya kita, keluarga kita terhindar dari malapetaka, itu cara Allah mengabulkan doa kita. Jadi tetap husnuzon, tetap berbaik sangka kepada Allah. Terhindar diri kita, keluarga kita dari musibah. Ini cara-caranya Allah mengabulkan doa kami. Nah lalu yang kelima cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan tapi dengan cara Allah simpan untuk keperluan, untuk kebutuhan nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah. Kalau para ulama salafus soleh itu berdoa para jamaah, ya Allah tolong doa-doa kami simpan aja ya Allah untuk di akhirat. Nah bedanya dengan kita para jamaah ya, kalau kita kepingin begitu berdoa kepingin langsung dikabulkan. Ya. Jadi kalau semua doa-doanya dikabulkan dikasih, nanti kehabisan ya, nggak ada simpanan buat akhirat. Nah karena itu yang pertama di sini disebutkan oleh Rasulullah, kebaikan yang perlu dipersembahkan untuk orang-orang yang kita cintai adalah ad-du'a'u lahuma, mendoakan mereka. Lalu yang kedua Rasulullah menyebutkan yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, mengistighfarkan mereka. Minimal kalau dia orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya, itu memohonkan mereka ampun kepada Allah. Di sini dalam hadis selanjutnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga di dalam kitab Adabul Mufrad ini, bahwasanya an Abi Hurairah taqol, dari Abu Hurairah
Rasulullah bersabda, turfa'u lil maiti ba'da mauti darajatuhu. Derajat orang-orang yang ada di alam kubur itu turfa, naik. Berarti di alam barzah itu para jamaah ada orang yang derajatnya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ada orang yang turfa, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ayu Rabbi ayu syai'in hadi. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa si fulan itu derajatnya naik di alam kubur? Ya Rasulullah, kenapa si fulan itu kok derajatnya tinggi di alam kubur? Fayaqal, dijawab oleh Rasulullah SAW, waladuka istaghfarolaka. Itu si fulan naik derajatnya di dalam kubur disebabkan karena istighfar yang dilafazkan oleh putra putrinya. Istighfar yang dilafazkan oleh sahabat temannya. Kita punya teman dulu ketika SD, SMP, SMA misalnya para jamaah. Terpisah kita ketika kuliah kerja, terus kita mendapat informasi dia sudah meninggal dunia. Terbayang kebaikan-kebaikannya, lalu kita mohonkan ampun, ya Allah ampuni sahabat saya, derajatnya naik. Ya, derajatnya naik. Ternyata dari sini kita temukan sekarang ini dalil bahwasanya istighfar itu bukan hanya menghapus dosa, tetapi istighfar jelas di sini ya, yang dikeluarkan Imam Bukhari hadisnya di sini bahwasanya istighfar itu bisa menaikkan derajat orang-orang yang ada di alam barzah. Sering-seringlah beristighfar buat mereka ya. Buat orang tua kita, orang-orang yang kita cintai ketika atau saat-saat mereka sudah tidak ada di samping kita. Nah ini singkat para jamaah ya. Kita habiskan lalu yang ketiga, kewajiban atau kebaikan yang perlu dipersembahkan untuk orang-orang yang kita cintai adalah wa infadu ahdihima, menunaikan janjinya. Kalau orang yang kita cintai itu ketika masih hidup mungkin ada janji-janjinya. Ya, terus dia meninggal, tunaikan janjinya. Ibu bapak kita ketika dia masih hidup ada janjinya, ya. Terus dia meninggal dunia, nah kita tunaikan janjinya. Tentunya para jamaah menurut kadar kemampuan kita. Ya. La iqra, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak memberikan kita beban. Ya. Nah para ulama muhaddisin menerjemahkan, mensyarahkan apa maknanya menunaikan janjinya. Makna menunaikan janjinya meneruskan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Itu maknanya. Nah ini lebih mendekati daripada untuk kepahaman kita para jamaah. Misalnya ibu bapak kita ketika masih hidup sholat duha sering di rumah. Enggak pernah absen sholat duha. Terus enggak pernah absen qiyamul lail. Suatu ketika dia wafat, maka kita sebagai anak teruskan sholat duha ibu bapakmu, teruskan qiyamul lail ibu bapakmu. Disinilah Islam memandang para jamaah. Tidak boleh kebaikan itu berhenti bersamaan dengan wafatnya pelaku-pelaku kebaikan itu. Silahkan pelaku-pelaku kebaikan itu sudah wafat, tapi kebaikan tetap disebar di muka bumi ini. Jangan berhenti melakukan suatu kebaikan ya dengan berhentinya pelaku, itu maksudnya. Ya, biasanya ibu bapak kita misalnya di rumah sering hadir sholat berjamaah di masjid. Terus ayah kita wafat, kita sebagai anak enggak melanjutkan kebaikan itu, berarti Anda sudah berkata kebaikan selesai bersamaan dengan pelakunya. Ya. Jadi kebaikan sekecil apapun kalau dalam Al-Quran, walaupun kebaikan itu sebiji zarrah, ya, yang dilakukan oleh ibu bapak kita, orang yang kita cintai, ketika mereka tiada, teruskan kebaikan itu. Ya, teruskan. Karena ini yang bisa membuat mereka merasa tenang di alam sana. Akan tetapi ketika kebaikan yang sudah dirintis misalnya, enggak kita lanjutkan, sedih mereka para jamaah. Jadi kondisi orang yang ada di alam kubur itu persislah para jamaah kalau digambarkan. Kita memiliki putra dan putri di pondok pesantren misalnya. Setiap bulan kita sambangan, setiap bulan kita mudib, setiap bulan dijenguk oleh wali santri. Tiba-tiba satu bulan ya kita absen gak jenguk anak kita, maka anak kita bingung di sana. Ya, anak kita bingung. Santri-santri yang lain wali orang tuanya datang, tapi dia sendiri gak dijenguk oleh orang tuanya. Biasanya mungkin para jamaah kita setiap malam, setiap selesai sholat,
Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Tiba-tiba satu malam kita lupa, sedih mereka. Karena biasanya mendapatkan doa dari anak-anaknya, doa dari sahabat-sahabatnya. Nah karena itulah tidak putus kebaikan itu meskipun mereka sudah wafat. Nah lalu yang keempat, yang terakhir di sini disebutkan oleh Rasulullah, kebaikan yang perlu kita lakukan wa ikramus shodiqi, memuliakan sahabatnya, temannya. Bahkan disebut anak itu durhaka, ya. Kalau ibu bapaknya sudah meninggal dunia, diputuskan juga persahabatan yang sudah dijalin oleh orang tuanya. Misalnya kita tinggal di Bekasi para jamaah, ya. Terus orang bapak kita meninggal dunia, ya. Bapak kita punya sahabat di Jakarta Selatan misalnya. Maka kita sebagai anak lanjutkan persahabatan yang sudah dibangun oleh bapakmu. Cari teman bapakmu, ya. Maka kita dianggap anak durhaka ketika sahabat-sahabat orang tua kita putusin juga. Pak Ustadz, saya sudah menjalin silaturahim dengan sahabat rekan daripada ayah Anda. Tapi kebaikan saya tidak pernah dibalas dengan kebaikan. Iya, enggak ada terima kasihnya. Kita jangan berharap. Kebaikan yang engkau lakukan terhadap sahabat, teman, bapakmu, jangan berharap kamu dibalas juga. Iya. Kamu harus punya prinsip bahwa ini adalah perintah Rasul. Saya memuliakan engkau, saya menghormatimu karena engkau adalah sahabat dari orang tua saya yang sudah wafat. Selesai. Enggak perlu dibalas kebaikan yang kita persembahkan untuk rekan, teman, sahabat orang tua kita. Karena ini salah satu kebaikan yang bisa kita persembahkan. Subhanallah para jamaah ya. 4 hal inilah ya yang mungkin para jamaah kalau nggak bisa 4-nya kita lakukan, salah satu dari 4 hal ini bisa kita lakukan kebaikan ini agar kebaikan ini terus tetap mengalir. Baik ikhwan dan akhwat para jamaah, mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan, kami persilakan dengan segala hormat. Baik para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa ya kita iringi doa, Allah senantiasa mengampuni segala kekhilafan, kekeliruan dan kesalahan kedua orang tua kita, nenek kakek kita ya, yang mereka sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala amal-amal kebaikannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diluas lapangkan dalam kuburnya, dijadikan kuburnya itu bercahaya, mendapat rahmah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita para jamaah mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, yang barokah, Allah murahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kuatkan iman takwa kita. Demikian juga dengan putra putri anak cucu kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan Kifaratul Majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.